Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Teman-teman, orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan bahkan air mata. Yang terpenting bukan seberapa banyak strategi yang kita tahu, tetapi seberapa cepat kita menjalankan strategi tersebut untuk mencapai kesuksesan. Seiring berjalannya waktu di dalam penelitian saya mendapat kemudahan, artinya mendapat peluang untuk kegiatan bekerja sambil menyelesaikan penelitian ini dengan menjadi asisten dokter pada waktu itu, yang dibantu oleh pembimbing skripsi saya di jurusan kedokteran atau fakultas kedokteran. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan saya di sore hari, terutama masuknya jam 4 pulang jam 9 malam, rutinitas ini membuat saya semakin bergairah untuk menjalankan aktivitas daripada penelitian saya. Teman-teman mungkin tahu, dan jika dibanding dengan generasi sekarang pada waktu saat sekarang ini, zamannya saya waktu penulisan atau persiapan skripsi itu masih manual, menggunakan mesin ketik. Mungkin ada beberapa orang, boleh dihitung dengan jari, yang menggunakan teknologi komputer, tapi pada umumnya kami menggunakan mesin manual, mesin ketik. Itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Kenapa? Karena di saat itu persiapan atau katakanlah pembuatan skripsi itu masih disetujui dengan mesin ketik manual. Memang di dinamika yang kita alami atau kesulitan-kesulitan yang kita alami tentu lebih banyak jika dibanding dengan kita menggunakan komputer atau laptop. Kalau di laptop atau komputer, ketika ada kesalahan kita bisa delete. Tapi kalau di mesin ketik justru agak repot. Di saat-saat kita membuat skripsi itu, di pertengahan perjalanan satu halaman itu salah, ya udah terpaksa dibuang. Jadi memang secara ekonomis sangat terjadi pemborosan. Namun tidak menyurutkan niat kita untuk menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman, ketika saya melakukan kegiatan bekerja dengan dokter, bukan tidak mudah seperti yang kita pikirkan. Kenapa? Di situ pasti ada juga tantangan. Tantangannya adalah antara ruang dokter pemeriksaan dengan ruang obat itu terpisah. Artinya dipisahkan dengan satu pintu. Maka di sana dokternya setelah dia mendiagnosa pasien, dia hanya menyebutkan obatnya. Misalnya amoxicillin 15, 3 kali 1, asam mefenamat 15, 3 kali 1, seperti itu. Anda bayangkan bagaimana dia menyebutkannya, berapa kuatkah suara dokter itu, kita harus tangkap itu. Kita harus pasang kuping baik-baik. Kenapa? Ketika kita sudah ambilkan obat satu pasien, obat itu tidak langsung kita serahkan ke pasien, kita masukkan ke ruang dokter. Nanti dokter yang akan menyerahkan obat itu sesuai dengan obat yang kita ambil atas permintaan dokter. Seringkali terjadi kekeliruan ketika kita kurang menangkap suara daripada dokter menuliskan atau menyampaikan obat itu kepada kita, sehingga obat itu berbalik ke kita lagi, disuruh tukar. Nah ini mungkin untuk tahap awal sih tidak masalah,
Tapi dengan berjalannya waktu, kesalahan-kesalahan seperti itu justru bumerang buat kita. Bisa aja kita kena maki sama dokternya. Dan tidak jarang itu terjadi. Misalnya, tolong dipasang kuping baik-baik, dengarkan baik-baik. Padahal kita udah dengarkan baik-baik, tapi karena contoh misalnya pada hari Senin atau hari Sabtu, itu pasiennya itu banyaknya menumpuk. Artinya semua orang sakit tentu tidak mempunyai kesabaran yang cukup, pengen duluan, pengen cepat ditangani, pengen sesuatunya jadi perhatian khusus. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang keliru mendengar apa yang diomongin sama dokter tersebut. Bukan tidak mungkin saya sering kena marah gara-gara mengambilkan obat tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh dokter. Itu resiko. Beda halnya kalau seandainya di zaman sekarang ini kita praktek tapi tidak dispensing. Praktek artinya tuliskan resep, kita resep yang kita olah. Itu lebih gampang ketimbang mendengarkan apa yang diomongin sama dokter itu. Nah, ini tingkat kesulitan yang kadang-kadang saya alami, dan kadang-kadang jujur aja ketika hari prakteknya Senin sama Sabtu itu tingkat stres saya meningkat. Kenapa? Belum lagi desakan dari dokternya, belum lagi desakan dari pasiennya. Nah, ini yang harus kita pilah-pilah, dan saya merasakan itu adalah suatu experience saya di dalam pengenalan awal tentang obat-obatan yang mempunyai nilai ekonomisnya tinggi dan mempunyai variasi daripada merek dagang. Itu pengalaman yang saya dapatkan dari praktek dokter sebagai asisten. Nah, setelah itu kalau pulang bekerja, saya di rumah udah siapkan mesin ketik untuk menghimpun data daripada hasil riset saya atau hasil penelitian saya. Karena kunjungan daripada ke tempat hewan percobaan itu saya lakukan cuman 2 kali dalam 1 minggu. Dan itu saya berusaha untuk seefektif mungkin bagaimana supaya pekerjaan samping saya, walaupun artinya pekerjaan samping, tapi bagi saya itu adalah sangat dominan mewarnai daripada alur ke ekonomi yang saya jalani selama persiapan daripada skripsi ini. Alhamdulillah pengumpulan data yang ada di tempat hewan percobaan saya selesaikan dengan baik, sehingga saya lebih banyak kepada mengurus persiapan daripada skripsi, kemudian mengolah data dan diskusi dengan para pembimbing skripsi saya. Tidak begitu sulit bagi saya untuk melakukan hal itu, dan lagian saya merasa enjoy, saya merasa senang karena saya punya kegiatan yang menurut saya saat itu sangat signifikan membantu alur keuangan dari penelitian saya. Alhamdulillah, tapi tetap saja ada orang di belakang saya yang juga sebenarnya cukup memberikan andil, yaitu sang guru yang beliau bekerja di Bukit Tinggi dan tinggal di Payakumbuh. Beliau datang terus, setiap minggu dia datang terus. Cuman ketika saya mau finishing daripada skripsi, itu ada hal yang sangat mengganjal daripada perasaan saya. Beliau udah jor-joran dengan dana. Artinya saya tidak diperbolehkan untuk memikirkan masalah dana. Padahal saya udah bekerja. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya bekerja pada beliau ini. Hal yang sangat mengganjal perasaan saya itu adalah ketika dia berbicara mengenai perjalanan daripada finishing skripsi ini, justru dia menawarkan sesuatu yang di luar dugaan saya. Dia bilang setelah selesai S1 ini, sarjana farmasi, saya akan
melanjutkan apoteker tapi tidak di Universitas Andalas. Dia mau saya melanjutkan apoteker itu di universitas lain di Pulau Jawa. Dia udah rancang sedemikian rupa sehingga nanti katanya setelah sarjana udah wisuda kita ke Bandung atau ke Jogja UGM. Nah, di situ saya mulai berpikir ada indikasi bahwa saya akan diikat. Ternyata apa yang saya pikirkan itu benar adanya. Dia minta, sebelum saya sekolah apoteker, dia minta untuk nikah dengan saya. Nah, ini seperti petir di siang bolong. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu, justru dia berpikirnya udah perfect untuk masa depan dia sebenarnya menurut analisa dia. Saya ini udah bisa di apa namanya di otak-atik, di konsep sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Nah, saat itu saya mulai agak gaduh pemikiran saya, di mana saya harus fokus untuk menyelesaikan skripsi, tapi ada masalah muncul di luar dugaan saya. Tapi jujur aja, tentu saya harus bijak menyikapi situasi seperti ini. Bagaimana saya bisa memberikan pengertian dan penjelasan agar beliau tidak tersinggung, sementara rencana saya tetap berjalan seperti yang saya agendakan. Setelah itu saya tidak akan pikirkan itu dulu, saya tetap fokus kepada bagaimana finishing daripada perjalanan daripada penelitian ini. Alhamdulillah saat itu ditambah lagi kepercayaan saya semakin tinggi ketika saya sudah diberikan peluang bekerja oleh pembimbing saya dari Fakultas Kedokteran. Saya sangat saat ini setelah saya flashback belakang, saat ini saya merasakan bahwa beliau mempunyai andil yang besar terhadap perjalanan kehidupan saya, baik itu pembimbing daripada skripsi saya maupun dokter yang memberikan peluang buat saya bekerja di tempat praktek beliau itu. Beliau adalah dokter yang sangat bijak, orang tua yang sangat bijak, bapak yang sangat bijak. Beliau mengerti bagaimana perjalanan saya sangat menyedihkan untuk menyelesaikan studi ini. Beliau bimbing saya, beliau tunjukkan saya, dan beliau didik saya supaya saya bisa mandiri. Kemudian ilmu-ilmu yang beliau punya bisa pelan-pelan ditransfer ke saya. Alhamdulillah, itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan, dan itu pun pengalaman yang tidak ada di bangku pendidikan formal. Jadi teman-teman harus paham bahwa dimanapun kita, siapapun kita harus berusaha untuk membuka wawasan ini lebih luas. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Jangan pernah kita memandang enteng orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu suatu saat kita butuhkan untuk membentuk kepribadian kita yang lebih baik. Ya, teman-teman, ini pengalaman ini saya tularkan agar kalau seandainya Anda juga pelaku atau mahasiswa atau sedang melaksanakan lanjutan pendidikan, peluang dimanapun pasti ada. Yang penting kita yakin, kita ikhtiar, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Salam sahabatku Apoteker Indonesia.